buat baju kan kecil ya. Iya. Kalau benang madu itu agak besar, kita nanti mau bikin gelang gitu. Sebelumnya sebelum ke kita buat gelangnya, aku juga nanti mau bantuin kakak untuk makanya buat bikin gelangnya, buat ngajarin kakak, tapi sambil ngobrol-ngobrol sedikit tentang perasaan kakak lah saat ini dan kenapa kakak bisa menunjukkan perasaan itu tuh kenapa gitu. Kakak bisa ungkapin sebenarnya aku bahwa aku bakal jaga rahasia yang perasaan juga, karena nanti aku juga bakal memberikan motivasi dan masukan ke kakak supaya nanti kedepannya kakak bisa lebih baik. Oke. Aku ada bawa beberapa benang. Ini warna pink soft. Ini pink apa ya? Tahu pink juga sih. Itu ada yang kecil-kecil nih kak. Kalau misalnya itu kecil. Ini juga ada Ungu ya. terus ada warna putih. Banyak banget. Kita mau bikin semuanya ini. Nggak usah kak, kita bikin salah satu warna aja. Dua warna. Kita bikin dua warna. Kakak boleh bikin sendiri. Sebelumnya kakak pernah nggak sih bikin gelang rajut atau kerajinan yang lain gitu? Aku kalau gelang rajut sih nggak pernah Kak, tapi kalau misalkan kayak batik-batik gitu aku pernah dulu sama teman aku. Oh, yang gelang manik-manik gitu ya? Iya. Sis gitu ya? Iya, yang banyak-banyak ada huruf, ada bintang. Itu buat batik doang atau buat jualan? Awalnya sih aku gabut Kak, tapi lama-kelamaan aku jadi lebih sering jualan di online gitu. Aku masukin ke WA story. Tapi pendapatannya lumayan ya? Ya lumayan lah, tapi sekarang lagi jarang nggak bikinnya ya. Ya ini juga bisa jadi variasi kakak nanti ke depannya kalau kakak bisa jualan dalam balik ya, mungkin bisa jadi variasi lagi jualan gelang baju, jadi ada banyak jenisnya. Oke deh. Ya, jadi aku bakal ngajarin gimana caranya, gampang kok nanti caranya. Pokoknya kakak nanti ikutin aku aja cara bikin lagi. Oke kak, jadi kakak mau pakai warna apa nih? Kalau saran aku sih warna putih sama warna apa gitu. Aku sih lebih suka warna ini Kak. Yang ini Iya, sama ini putih. Oke. Ya aku berarti ambil warna ungu aja ya. ya. Ini aku campur dulu. Nah, ini harus dihitung dulu nih kak, berapa sentinya. Oke. Nih kak, jadi kita harus siapin yang putihnya itu sepanjang 160 cm. Yang putihnya. Oh ini Kak. Ya, nanti dulu itu. Ini berapa ya? Nah, ini kan 30 cm nih. Nah, yang hitungnya kayak gini. Ini aku gunting. Ya. Di ujung sini, kan 30 nih. Ya. Yang ditarik tapi. Nah, ini 30. Kembali lagi ke atas. Nah, ini 30 lagi 60.
sambil kakak lanjut ini aku sambil kita boleh sambil cerita juga ya kak. Oke. Jadi kalau mula kakak bisa sampai ke rehabilitasi ini dan juga perasaan kakak tuh gimana sih bisa ada di lingkungan ini? Aku sih awal mulanya kesini tuh gara-gara aku kesepian kak. Soalnya kan orang tua aku kan bapakku kerjanya di luar kota. Nah itu mamaku tuh kerjanya apa, jaga warung gitu, tapi warungnya tuh agak jauhan gitu di rumah aku. Lumayan lah ya, itu pun juga warung orang, mama aku cuma bantu jagain doang ya. Terus penghasilan kita tuh kan juga kecil ya, gara-gara orang tua aku kan cuma kerjain doang. Nah aku tuh kan di sekolah tuh sekarang lagi banyak-banyaknya tugas, lagi kayak tugas tuh sering banget datang ke aku. Aku tuh kayak kebingungan nih, kayak stres. Aku Berarti kakaknya termasuk siswa rajin ya. ya, tapi karena soal tugas-tugas itu langsung masuk secara bersamaan, aku tuh jadi kayak stres, jadi kayak orang linglung mau ngerjain yang mana. Terus hah? Ya terus gara-gara itu tuh aku tuh kayak jam tidur aku tuh berkurang. Aku cuma bisa tidur tuh paling 1 jam sampai 30 menit lah. Gara-gara itu aku tidur cuma segitu doang. Terus aku kan juga kayak bingung tuh mau ngapain lagi. Aku juga mau cerita ke temen aku pun, temen aku rumahnya juga jauh kan, aku harus jalan dulu. Sementara aku pun nggak punya kendaraan. Aku cuma punya sepeda doang, itu pun rantainya tuh dia putus, terus bannya juga kempes kan. Aku di rumah tuh nggak punya pompaan. Terus aku pun juga kalau dibilang bukan pinter juga, aku tuh nggak terlalu pinter banget. Aku tuh pengen banget les gitu, tapi karena kurang ekonomi, karena tuh aku nggak bisa les. Aku kayak otodidak lah, mandiri. Karena itu pun karena aku sering otodidak sampai malam banget gitu, aku jadi kayak kurang banget nih jam tidur aku. Aku tiap hari tuh selalu ngebut, ngejar pelajaran, tugas-tugas aku harus diselesain. Walaupun aku juga ngerjainnya tuh nggak terlalu mepet, tapi nggak tahu kenapa tugas aku tuh selalu datang dulu. Ya, aku juga belajar sendiri kan, nggak ada guru les juga. Kalau mau nyewa kan harus pakai duit juga kan. Nah sementara uang yang dikirim papaku tuh cuma cukup buat beli makan doang. Itu pun juga kadang uang pun kadang yang dikirim papaku tuh cuma buat makan doang. Itu pun juga kadang kurang. Terus harus ditambahin dari gaji mamaku juga warung kan. Terus karena aku juga kan masih SMK ya, SMK kelas 11 kan, akunya kan juga bingung nih mau nyari di mana gitu. Kan pasti kan bakal diterima sama siapa-siapa kan. Nah itu jadi kadang tuh aku jadi kayak stres. Kayak aku tuh pengen banget kayak teman-teman aku yang les sana sini, sementara tuh aku tuh enggak. Kadang tuh kalau misalkan kayak dapat tugas ya terus tuh aku kadang suka minta tolong sama temen aku buat ngajarin aku gimana caranya. Karena kan temen aku yang sering aku tanyain di sekolah tuh dia ada guru private sendiri lah. Berarti kakak ada tekanan pendidikan ya, karena apa namanya ada suatu hambatan di ekonomi, jadinya kakak harus belajar sendiri mandiri ya, supaya bisa menjadi pendidikan kakaknya juga bisa
kakak juga di sekolah. Iya. Terus gimana? Terus karena aku pun juga eh, jarang tidur ya, tidur aku juga nggak cukup, kadang tuh berdampak sama kesehatan aku juga kan. Aku tuh makin lama tuh kayak makin sering sakit, entah itu panas atau sekedar meriang-meriang masuk angin gitu. Nah aku tuh kan aku waktu itu iseng cerita sama temen aku ada yang dari sekolah, Teman aku, dekat ya? ya yang sering aku mintain tugas itu. Aku iseng nanya cara biar tidur kayak gimana. Supaya bisa baik lagi ya? Ya kalau tuh makin lama tuh aku kayak terhitung tuh nggak ada jedanya sakitnya, seminggu tuh bisa sampai 2 atau 3 kali dalam seminggu sakitnya kan. Itu pun juga lebih parah kan. Itu pun juga kalau misalkan sakit aku juga nggak bisa ke dokter kan, aku cuma bisa beli obat warung. Itu pun cuma kayak Modrex ataupun Panadol gitu kan buat kepala. Nah habis itu aku cerita ke temen aku, terus aku pikir dia bakal nanya ke konsultasi ke dokter aja, karena kan dia juga punya, selain guru pribadi dia juga punya dokter pribadi kan, ya bisa dibilang dia kelas atas lah. Terus aku nanya, dia malah nawarin aku suruh nanya ke circle sebelah. Ada circle sebelah tuh kayak hits banget tuh lah ya, circle hits sekolah dia yang paling ditakutin lah ya. Aku nanya kan, terus setelah aku nanya tuh circle sebelah tuh malah nawarin dengan Jepang. Jadi kakak ke orang yang ada di circle kids ini berarti kasih solusinya untuk konsumsi obat diazepam. Ya, Oke, coba kak ini diukur 130%. Diukur obat. Ini 130%. Terus setelah dikasih solusinya gitu, kakak gimana? Reaksinya, katanya bakal langsung beli atau dikasih? aku obat bisa. Apa? Bisa. Setelah kakak dikasih solusi sama orang itu untuk konsumsi diazepam itu, kakak langsung beli barangnya atau dikasih dulu sama orang? Nggak, aku awalnya tuh kayak nyari tahu kan, karena aku kan nggak tahu dia Jepang tuh apa, buat apa. Soalnya aku kan nggak pernah minum itu kan, selain Modrex sama Panadol. Pas aku nyari tahu, aku searching di Google, oh kayak ini ya, kayak obat-obat yang terawan itu ya. Terus aku kayak ragu dong mau beli apa enggak. Kalau aku beli pun aku ngeri malah berdampak lebih buruk sama kesehatan tubuh aku. Tapi kalau misalkan aku nggak beli, aku ngerinya makin lama malah makin parah, malah nggak bisa tidur sama sekali, takutnya kan.
terus itu dong karena emang udah disuruh banget nih sama circle sebelah aku, kayak disuruh kayak ayo udah lu cobain aja nggak apa-apa, nggak jadi dampaknya kok. Ya aku masih penasaran dong, karena aku beli nih, tapi aku belinya tuh melalui dia, soalnya dia bilang tuh dia punya teman dekat yang jual obat-obatan gitu. Berarti kakak belinya di orang itu dulu, bukan langsung itu ya, orang itu bukan sama orang teman dia. Iya. Oke. Terus Itu aku cuma berani beli itu 1 pil doang ya. Aku berani cuma beli 1 pil doang. Aku coba tuh malamnya setelah aku terus gimana kak? ya, terus aku malamnya nyoba kan, aku nyoba cuma 1 pil doang nih. Awalnya kayak aku ngerasa aku kayak cepet banget nih tidurnya, yang biasanya tidur jam 10 terus jam 11 ya bangun, ini malah bablas sampai aku melewati aku. Nah terus karena aku ngerasa kayak badan aku jadi seger banget gitu, jadi karena emang efek cepet tidurnya mungkin ya, besoknya tuh aku nyoba beli lagi, tapi aku belinya tuh sekaligus banyak, langsung 1 botol itu lah, Berarti satu pak gitu ya? ya 1 pak di temen aku nih. Tapi karena aku ngerasa 1 itu kayak nggak cukup nih, nggak cukup buat badan aku. Nah besoknya tuh aku nyoba langsung 2 gitu kan, 2 pil. Aku pikir setelah aku makan 3 pil itu aku pikir aku bakal sembuh, efeknya tuh bakal masih ada di tubuh aku. Ternyata makin kesini kok kayak aku masih kecanduan, aku nggak bisa kalau tanpa harus minum pil itu. Benar-benar efek kecanduan banget itu loh, nggak bisa lepas dari itu. Bahkan aku pun kadang suka ngelewatin jam belajar aku, jam sekolah aku, terus jam beres-beres di rumah pun aku juga sering lewatin karena efek tidurnya tuh yang masih nyantol di aku kan. Kadang tuh aku juga sering diomelin sama mama kan, karena aku nggak beresin di rumah ya, karena aku masih tidur. Ya udah habis itu Jadi berarti kakak yang katanya kembali 1, terus ada efeknya juga buat kakak, kakak pikir itu udah sembuh ya? ya. Terus ternyata kakak malah lebih butuh obat itu lebih banyak, jadi kakak beli lagi orang itu Ya. beli lebih banyak. Habis itu kakak minum terus sampai akhirnya Canduan. Terus gimana tuh kak? Nah, bentar, sorry, kita mungkin aku sambil kasih tahu ini ya kak caranya. Caranya itu sesama talinya itu disamain dulu kak, Nih ya kayak gini dan disamain, terus dirapihin dulu nih. Ini kan udah rapi. Nah ini yang lengkungan ini ditaruh di tengah sini kak. Coba kalau pegang terus pakai rapi supaya pinknya di tengah. Kalau gini iya pink, semua pink di tengah. Nah kalau pinknya di tengah, harusnya ini boleh ini coba diikat kak, ikat biasa aja nah, ya.
Ini Kak, udah. Nah, coba kakak taruh sini, pindahin. Nah, terus rapihin. Pinknya harus di tengah. Ini kebalik ini ya. Bisa. Sini aku pegangin dulu. Kan pinknya udah di tengah nih kak. Ya. Nah, situ. Oke, nih, kakak kan udah ke tengah semua nih pinknya. Ya. Kita harus mulai dari sebelah kanan dulu. Nah, kanannya ini buat jari. Nih, kanannya itu di sini, Ya. belokin ke sini nih. Nah, yang tali sebelah kiri mana 2%? Iya, ini belum bisa beli. Ini dikeluarin ke sini, Ya. terus dimasukin, diselipin ke bawah sini. Nah, pegang nih. Coba tarik kak. Nah, terus tarik deh dua-duanya. Sabar. Ambil dirapihin nih kak. Ya, terus tarik. Oke, udah. Oke, cukup. Nah, ini kan udah nih. Ya. Sekarang sebelah kiri. Nah, Ini. ulang, iya sebelah kiri. Ulangin terus kayak gitu. Terus ini masukin sini ya. Ya, masukin ke bawah. Nah, tarik tuh. Nah. Ya, tarik semua. Yang ini ditarik dulu. Udah habis. Udah lurus. Nah, udah. Nah. Pegangnya aku bantu pegangin. Hei, salah batu kak. Nih, salah. Susah ya. Iya emang susah. Tapi bisa kok kalau kakak usaha. Oke Tadi deh. sebelah kiri. Nah ini disiniin. Ini di atas nih posisinya. Ya. Dimasukin ke sini, masuknya ke sini. Nah ini kalau kayak gini, baru tarik sambil pegang ini. Nah, aku pegangin aja, kakak tarikin ini dua-duanya. Nah. Nah, Habis tuh. sebelah kanan lagi, kakak ulangin terus sampai dia panjang. Aku masukinnya lewat mana sih? Dari sini ya. Pokoknya mulai dari bawah. Ya, Terus ini. ya. Terus aku pegangin ininya, kakak tarik. Nah. Oke. Yang tadi sebelah mana tadi? Ini sebelah sana. Jadi sebelah kiri. Langsung gitu ya pak. Ini ya. Ya. Gua lagi mau ditangkap. Masalah belum bisa. Terus gimana tuh pak kira? Terus karena aku emang udah kecanduan banget gitu kan. Terus yang aku bilang aku tuh keluarga aku kan emang ya nggak terlalu berkecukupan banget gitu kan. Walaupun kadang ada kacang juga kurang kan buat makan. Terus udah terus akhirnya karena aku emang efek pakai kali ya, aku jadi kayak mau banget tuh mau beli ini. Aku semenjak gak ada gitu aku jadi nggak pernah beli. Terus akhirnya aku nggak tahu ide muncul dari mana, tiba-tiba tuh aku kayak kepikiran mau nyolong warung mamaku. Ya, yang notabene itu bukan
bukan warung milik keluarga aku tapi milik orang lain. Iya, berarti itu warung orang. Terus kamu ambil uang dari warung tersebut yang dijagain sama ibu kamu. Ya aku ngambil sekitar 300-an ribu. Itu kan tergantung mahal banget kan ya buat orang kayak aku. Nah hasil dari uang itu aku beli buat obat lagi karena setelah aku mikir, setelah aku jahat tuh aku tuh kayak balik kayak dulu lagi ya, nggak bisa tidur, itu masih tidur doang. Karena aku memutuskan untuk beli lagi dari hasil aku nyolong. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu warga yang melihat. Kebetulan tuh posisinya emang aku lagi jadi mamaku kan. Mamaku tuh lagi sakit, aku lagi jaga. Nah tiba-tiba tuh ada satu warga dia itu cowok lumayan lah sekitaran 20 tahunan gitu, dia ngeliat aksi aku kan. Terus akhirnya dia ini dong dia nggak langsung bilang ke aku, tapi dia telepon dulu. Terus besokannya tiba-tiba pemilik warung itu bilang, datangin ke warungnya, bilang ke mamaku uang pemasukannya kok dikit ya. Terus akhirnya ada abang-abang itu tuh kan kayak sambil jalan tuh dia kayak demen gitu kan. Iya. Terus akhirnya dia ngasih tahu kalau misalkan uangnya tuh diambil, tapi karena emang dia matanya minus ya, kebetulan dia nggak pakai kacamata, silinder lah, itu lumayan kan. Jadi dia tuh jadi kayak ngeliat tuh samar-samar itu siapa yang ngambil. Karena dia ngomong kalau misalkan itu ibu aku yang ngambil kan. Karena ibu aku tuh dituduh jadi pencopet uang itu. Terus karena ibu aku tuh merasa dia nggak ngambil, dia ngerasa difitnah kan. Karena dia ngelawan tuh, dia berantem sama pemilik warung itu. Karena daerah berantem yang sama-sama emosi, karena pemilik warung itu tuh pecat ibu aku. Nah abis itu ibu aku tuh pulang ada nangis. Aku yang lagi habis beli obat tidur itu, aku bingung kenapa ibu aku nangis kan, karena aku emang nggak tahu kan. Habis itu aku tanya, setelah ibu aku cerita kalau dia dipecat gara-gara uang hilang 300 dan disuruh ganti rugi, aku tuh kayak ada perasaan sedikit bersalah gitu gara-gara aku. Tapi aku nggak berani ngaku kalau misalkan itu aku yang ambil, karena kebetulan warung itu tuh nggak ada CCTV-nya, kayak warung kecil-kecilan gitu lah. Terus akhirnya tuh berita itu nyebar sampai ke kampung aku kan, ke daerah aku. Karena ibu aku tuh dicap jadi warga jadi ibu pencopet lah. Aku pun juga kayak dipandang jadi rendah banget gitu loh. Jadi sampai sekarang ibu kamu belum tahu kalau sebenarnya kamu yang ngambil uang itu. Iya belum tahu, karena aku tuh nggak berani ngaku juga kan. Aku takut dimarahin sama papaku sama mamaku. Berarti kan ibu kamu sampai sekarang juga belum tahu ya. Ya Kalau ayah kamu gimana? ayahku pun juga nggak tahu tuh siapa tuh yang maling kan. Terus ayahku juga nggak bisa buat apa-apa kan, karena di situ pun juga nggak ada CCTV atau apapun gitu kan yang merekam. Terus ya udah, karena ayahku emang kerja jauh kan, dia jadi nggak bisa pulang atau apa, dia cuma kayak telepon. Terus akhirnya karena gara-gara itu pendapatan kita tuh jadi tinggal sedikit banget. Gara-gara itu kan, karena pendapatan ayahku cuma 500 per bulan, itu juga kan gak cukup kadang kan buat bayar listrik atau apapun.
Jadi ya kadang keluarga aku tuh kayak minjem sana sini, tapi karena emang udah ibuku udah dicap jelek sama warga gitu, jadi ya nggak ada yang mau pinjemin gitu. Berarti oke, mungkin emang itu kesalahan yang mungkin kamu sesalin sampai ini ya. Tapi nanti setelah kamu rehabilitasi ini, kamu apa yang kamu lakukan untuk ibu kamu dan ayah kamu? Paling setelah aku ngelakuin terapi ini, aku jadi kayak sadar ternyata perbuatan aku ini pun selama ini banyak salahnya. Seharusnya aku bikin bahagia orang tua aku, ternyata malah bikin tambah susah. Bikin pengeluaran kita tuh malah makin banyak karena harus jatuh jalan di situ. Nah, paling aku selesai keluar rehab ini pun aku mau minta maaf sama orang tuaku dan aku bakal ngaku kesalahan aku bakal terima apapun konsekuensinya, walaupun aku harus diusir dari rumah pun aku harus terima karena emang itu kesalahan aku sendiri kan. Oke, aku ada pertanyaan lagi deh, tapi ibu kamu tuh sebenarnya tahu kamu pakai barang-barang itu tuh dari mana? Ibu aku tuh taunya gara-gara perubahan sikap aku kan. Aku biasanya tuh jarang banget tidur kan. Yang aku bilang aku bakal bisa bikin jari tidur pun. Terus aku jadi kayak orang tenang. Sebelumnya kan aku selalu keluh kan, aku selalu stres banget sama tugas-tugas aku. Terus ibu aku tuh ngeliat tuh aku kayak tenang banget, nggak ada beban nih sekarang. Nah akhirnya karena perubahan sikap aku yang terlalu berlebihan itu, ibu aku tuh ngecek di kamar. Akhirnya dia nemu satu tablet obat tidur. Terus abis itu dia simpen dulu tuh, dia nggak langsung nanya ke aku karena ibu aku sekolah kan, pulang sekolah. Terus tuh setelah aku pulang sekolah, ibu aku tuh baru nanya ini obat apa. Terus aku awal tuh nggak mau ngaku kan, aku nggak mau ngaku itu obat apa. Terus karena emang ditekan banget sama ibu aku kan, ibu aku sampai kayak mohon-mohon ini obat apa, nggak bisa tahu. Karena aku jawab tapi sambil kayak marah-marah gitu loh ke ibu aku. Ya aku jawab itu obat tidur yang sama ini aku pakai buat aku tidur. Jadi setelah kamu minum obat itu, kamu nyari obat itu terus ibu kamu nanyain kamu itu obat apa? Ya, Kamu akhirnya emosi sama dia. ya, Jadi kamu ngobrol sama dia. ya. Jadi setelah itu kakak ibu kakak berarti langsung bawa kakak ke dokter itu. Ya buat cek. Berarti terus dokter bilang kalau kakak udah masuk ke